Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, terima kasih telah sudah datang di kegiatan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Ini nih kakak punya kartu cuaca di sini. Aku yang dimana kayak kalian merasa kayaknya hancur banget. Terus kalau ini kalian merasa sedih, hari ini kalian hancur. Terus kalau ini bahagia, kalau ini bahagia, kalau ini kecewa, ya kalian perkenalan. Terus kalian tunjuk sih kartu cuaca ini, terus kalian hilang kenapanya. Oke, ngerti dari kakak dulu ya. Hari ini kakak lagi ngerasa agak sedih karena emang karena kakak lagi pusing banyak tugas ya. Nah, perkenalkan nama kakak Ertika Fatih Ataikani, kakak dari UIN Banten. Dan dengan kakak boleh kita disini gimana? Oke, ini oh iya ini lagi. Oke, terus oke, lanjut. Kadang-kadang saya biasa dipanggil Reja. Saya bahagia karena bahagia aja sih. Nama saya Ratu Kasih, yang dipanggil nama saya Daulat bisa dipanggil hari ini saya bahagia soalnya nilai nama saya perkenalkan nama saya Ciara Nisa, bisa dipanggil Bapak. Saya bagian mulai tingkatnya naik. Nova, Medina, Adia, Nindi, Reza, Tama, Jack. Oke. Nah, terus udah perkenalan, habis itu oke. Nah, kakak mengumpulkan kalian di sini bertujuan untuk melaksanakan konseling kelompok, dimana konseling kelompok ini kalian akan menceritakan gitu ya, kita akan berdiskusi tentang masalah yang nantinya kita sepakati bersama-sama gitu ya. Nah, terus dalam
kalau misalnya kelompok ini ada yang namanya administrasi sukarela, ada keterbukaan sama kerahasiaan. Ya itu yang paling dominan yang harus kita pegang teguh gitu ya dalam social kelompok ini, yang mana kesukarelaan ini gitu teman-teman secara terbuka dan sukarela menceritakan permasalahannya tanpa merasa takut ini atau takut untuk jujur sama dirinya sendiri. Nah yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kita secara terbuka cerita kepada teman-teman supaya kita mengetahui dan kita bisa mengidentifikasi masalah apa ini, dan kita bisa dapat memberikan teknik yang sesuai gitu untuk permasalahan tersebut. Nah yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang ini nantinya hanya ada di dunia ya, nggak bisa keluar, nggak boleh keluar permasalahannya, nggak boleh diceritain ke orang lain gitu. Jadi cukup orang-orang yang saja juga yang benar ya. Nah terus kalian juga akan berpartisipasi secara aktif di dalamnya ya. Kalian memberikan tanggapan gitu, kalian memberi pendapat pada orang yang ya. Nah acara ini akan berlangsung kurang lebih 30 ya. Sebelum kegiatan dimulai, kita akan membahas kalian boleh pegang saya. Nah terus kalau misalkan mereka bilang saya, kalian sama kalian semua tidak, atau boleh saya maaf ya, saya sebutin nama kamu, sebutin nama kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erna, saya Nova, saya Medina, saya Nagwa, saya Lucy, Saya lagi dengan ini dinyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Setelah kita membacakan kita sudah janji ya sama kita sendiri, sama teman-teman yang menjaga bersama semua. Ini ada yang diperlukan tentang oke. Nah, kan kalian yang kelas 10 ya, kalian kelas 10 kan habis jurusan ya, gitu. Terus kalian bercerita dari jurusan itu dan kamu sudah sesuai sih sama yang kalian pilih gitu, sama yang kalian mau gitu. Kalian boleh cerita gitu kan, atau misalkan kalian punya permasalahan pribadi kayak tertekan sama situasi kondisi sekarang, atau dapet dia kayak gitu, atau misalkan ada tuntutan dari sosial, dari teman atau dari keluarga gitu yang akhirnya kalian coba utarain gitu tanpa merasa pihak ini. Terus nanti kita cari solusinya bareng-bareng sampai sini kalian pernah. Terus sebelumnya ada yang mau kita ceritakan saya nggak tahu ada yang mau ceritakan dulu prolog gitu, prolog perkenalan saya gimana.
Iya mas. Kayak atau enggak apa deh yang kalian rasain dalam atau beberapa bulan yang lalu yang ternyata masih apa ya dampaknya itu masih kalian rasain kan? Ayo ya boleh. Ada itu. Jadi saya pribadi seperti ini Coba aku sedih kalau tentang kehadiran kayak gitu. Walaupun saya nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi saya tahu pasti kamu tidak susah buat berjalan setiap hari. Makanya kamu tidak akan bisa kamu kayak ya udahlah dalam sekali 2 hari sampai sekarang rasanya pasti benar-benar kamu rasain pasti pertama semua kalian mencoba pada saat kalian mulai yang lainnya bahas baru untuk kita dulu ya yang pertama ada problem yang kayaknya mengganggu keseharian kalian ya maksudnya kayak nyampe gak punya semangat untuk sekolah gitu karena itu banget ya kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Tapi cowok ya Ya boleh. Nanti kita sepakatin masalah siapa yang mau kita bahas. Berarti kalau kita sepakat mau bahas permasalahan ya.
Jadi kamu cek dengan merasa aman atau kalau misalkan kamu nggak siap buat cerita masih itu ya kalau misalkan kamu nggak siap cerita takut kalau pas nggak bisa cerita gitu. Kita juga masalah lama ya, terutama dari awal bisa saya jujur saya sering akan berdampak ya, 4% itu pastinya akan berdampak sampai kita tepati tapi nggak selesai dampaknya sampai hidupnya. Kalau sekarang misalkan kalian selesai beberapa tahun depan kalian akan merasakan perkataan kasar yang diberi sama orang tua dari siapa atau kekerasan verbal bakal kalian rasain dampaknya nanti ketika sudah dewasa gitu ya. Kalau pas awal kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya, kayak bersedih karena kita juga akan bisa yang kita nggak bisa nyalahin orang tua kita nggak akan bisa nyalahin hal yang emang itu kita bisa salah. Kita bisa kita sekarang mengelola diri kita selama menjaga diri kita, jaga ceritanya supaya hal tersebut bisa ketika hal itu kita bisa merespon dengan cara baik ya. Kamu kalau mau nanya saja. Nah, sekarang kakak punya 2 tahun yang mau kakak pakai nanti kita punya di sini orang untuk buku yang sedang belajar menerima dan bertemu kenal kalian nanti ini akan nulis hari ini aku juga tentang jelaskan kalian soal apa kalau misalkan kamu kursi komen kan gue ceritain juga apa terus yang aku juga di sini aku kembangkan ya kalian dari permasalahan yang kita ada satu sama aku ingin lebih kebetulan itu kata apa karena misalkan kayak punya motivasi bertahan baik karena itu kebahagiaan dari berkat itu paling baik ya pesan dari sendiri belajar untuk lebih sabar atau belajar bisa menerima keadaan kalau memang keadaan kita kayak gitu ya. Nah, di sini kalian boleh gambarkan emosi, kalian boleh gambarkan emosinya kalian sore atau mau kalian sesuai emosi kalian, oke?
Ada wujudnya mana? Ada. Maka nggak ngasih waktu ya, jadi kalian boleh ceritain apapun. Boleh kalian menceritakan kalian rasain dari sebelum itu lega. Ada yang mau ceritain sedikit tentang apa yang sudah ditulis? Boleh ceritain sedikit apa yang tadi udah ditulis? Tadi ya terus sebenarnya itu ada satu nilai biasa dia ada 30 gitu terus dan juga di pas mau banget tuh nggak bisa apa masih belajar kadang aku udah belajar buat mengerti biasanya orang yang aku paham sih kalau seperti itu tidak benar ya sebenarnya kayak tidak beres. Gimana tanggapan kalian tentang ceritanya ini? Boleh kalau mau beri tanggapan? Terus masih mana? Yang semua tuh akan dulu dia yang lain boleh ceritain apa yang udah ditulis rasanya apa gimana rasanya gitu setelah kalian ceritakan kadang itu kalau kayak kita mikirin sesuatu kayak mana ya kadang kan kayak kalau kita tulisin gitu apa yang jadi kadang kan kita kayak ternyata kita bisa tahu ini bisa ada hal yang emang kebanggaan sendiri gitu misalnya yang perlu di kehilangan gitu yang perlu di apa ya kembali lagi kalau di sini nah dari semua cerita-cerita yang udah ditulis ini setelah Medina tadi ya mau ceritain lagi kakak ceritain satu kaca ini kita semua teman berpendapat aku mau kayak gitu atau mau kalian ceritakan jadi nggak oke kakak ceritain ya ini secara ya kakak nggak lihat namanya siapa dan
Hari ini aku sendiri dan bahagia. Sedih karena mengambil rapot dan sama mama, bahagia karena tingkat kelas naik. Jadi hari ini tentang hari ini aku ini yang kedua, hal yang ingin aku ragu atau cemas selama ini. Ragu kalau nggak bisa jadi orang yang rasa kayak itu ragu kalau nggak jadi orang yang boleh kalian dipercepat memberikan tanggapan. Seperti apa? Boleh bayar di taman? Kita nggak bisa ngikutin apa kata orang ya, kalau kita ini mau tapi misalkan orang tua harus gitu, caranya gimana kalau kita tidak tentang biar orang mendukung tahu kalian kalau tidak kalau itu sih Pak, saling diskusikan kita ngomong di bareng sama orang tua itu bisa memperhatikan sama lupa mau gimana atau kayak setiap anak pasti punya masalah. jadi kalau misalkan dia pengen masa depan kalau orang tua enggak udah mau nurutin apa anaknya Kayak nggak mau support itu susah juga, jadi harus ada komunikasi juga sih. Berarti dia komunikasi yang baik dengan orang tua. Ini kalau saya harus jelasin ke orang tua, kalau bakal kita harus komunikasi dengan orang tua kenapa. Soalnya aku juga disini karena orang di sekolah di lain kasih sekat ke depan tapi karena orangnya tahu jauh-jauh dari udah makanya kasih aja tapi selama kamu ngejalaninnya gimana? Sama ibu pikir kamu kan pastinya gitu. Jadi untuk ke-spill ya. Padahal kakak tadi nyebutnya sama kenalan tapi di spill sama teman-temannya. Gak apa-apa ya. Aku lagi menerima dulu. Karena pas terima kita senang gitu ya, dapetin apa yang kita mau. Tapi kalau itu kan gimana kita baik banget
Makanya kita ngajarannya kan untuk orang kita ngobrol dengan tambahan dan kita di depan orang berbicara di depan orang semua orang kita berbicara di depan orang lagi kayak jadi kita makin malu-malu atau malu-malu untuk berbicara sama lain yang terbuka. Nah, menurut kalian apa hal yang perlu kita lakukan supaya kita berani kita ke depan? Jadi kalau misalnya kita selalu pengen jadi ya supaya kita berani berbicara apa yang bisa dapat dari masyarakat pemerintah? mau dibaca lagi. Kalau kita tahu yang bisa kita harus memilih tempat kita supaya orang tua ya kalau kemudian nanti ada dari semua kalian tulis not ini not ini kalian berfoto aja nanti di sini not pesan berapa yang kalian sampaikan bilang makasih terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini apapun juga terima kasih tapi ini kalian deskripsi apa yang kalian tulis mau dibaca dan kalian bayangin kalau kalian tuh lagi ngomong sama Dixon jangan aksir gak apa dimulai dari kamu terima kasih yang mau bertanya sebagai kolaborator kelas. lanjut Selalu mencoba mengenai terima kasih dari saya karena sudah menjauh tentang ini sampai akhirnya itu. hari ini yang ada ya dia mau nangis tapi tahu kan kalian dapat dari sisi mau apa itu apa yang kalian dapat dari sisi konseling kelompok kalian
setelah kita melakukan journaling dan kita mengidentifikasi apa yang lagi kita rasain. Kalau setelah kita ternyata ada yang lebih dari aku, oke maaf. Jadi kayak ke depan bisa sesuatu yang jauh dengan pesannya untuk semua tetap semangat menjalani hari-hari yang gak selanjutnya. Ternyata emang betul ya kata jadi kalau harus berkumpulnya jadi kurang semua ada di kita sendiri atau Dari kegiatan kayak ini apa yang kamu satu kata buat sesi hari ini? Dari kerja. Gacor dari lama. Makasih banyak dari sini. Satu dari asli dari semangat nggak bisa apa-apa. Sebelumnya Teteh juga mau bilang makasih sama teman mulai terbuka dan bisa ya dari semoga dari kegiatan konseling kelompok pagi hari ini membawa dampak bagi kalian masing-masing untuk terus bertahan untuk belajar terbuka dari pendidikan ini ada. Terus makasih juga kalian udah terbuka untuk belajar terbuka untuk diri sendiri dan gak takut untuk merasa disakitin dan kalian udah apa ya udah ngisi ruangan ini gitu ya, merupakan ini sama-sama gitu. Makasih ya buat teman-teman semua. Oke, sebelum kita tutup acara konseling kelompok ini, kegiatan konseling kelompok ini akan baiknya kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.